Iya, ini dari tadi malam itu setelah tayangnya podcast saya dengan Densu itu kan memang banyak pertanyaan, ya, terus kemudian ada beberapa orang yang menelpon untuk klarifikasi. Katanya dalam podcast tersebut ketika saya menjawab pertanyaan Densu terkait dengan masalah nomor, ya, nomornya itu kok ganti nomor bilang dong kan gitu. Saya menjelaskan bahwa sebenarnya nggak ganti nomor, Ruben itu ada 2 nomor. Jadi untuk kepentingan membuktikan bahwa memang ada 2 nomor dan di nomor yang satu ini juga S itu berkomunikasi, maka saya tampilkan bukti yang membuktikan bahwa memang ada komunikasi di nomor telepon yang satu lagi itu. Jadi ini untuk menyanggah bahwa tidak ada yang namanya itu ganti nomor, ya. Jadi saya kan seperti yang saya katakan, saya selalu itu lebih fokus kepada membuktikan apa yang disampaikan, apa yang dipertanyakan, tidak fokus ke hal yang lain, ya. Jadi oleh karena itu saya tunjukkan, membuktikan bahwa tanggal 20 Junian gitu tahun lalu itu sudah tahu bahwa ada nomor baru yang dipakai sebagai komunikasi. Saya tidak mencoba menutupi yang di bawahnya apa yang dikasih oleh Ruben secara utuh, itu saya tunjukkan dan saya fokus kepada materi pembuktian, kan begitu ya. Tapi mungkin ada orang yang dengan inisiatif tinggi menjum apa yang menjadi isi daripada chattingan tersebut. Jadi bukan fokus kepada tanggal, waktu, tapi mereka fokus pada isi chattingan tersebut, ya. Sehingga akhirnya mungkin dengan resolusi tinggi adalah kata-kata konsumsi obat penyakit 3 huruf kan gitu, ya. Dan ini yang diangkat oleh dia. Ini yang diap sama dia. Makanya saya katakan, apakah secara hukum mengambil data, ya, data tanpa hak dan kemudian mentransmisikannya ulang itu apakah tidak melanggar? Tapi kita tidak mau melebar ke sana, ya. Kita hanya fokus kepada masalah yang menjadi pertanyaannya, kan begitu ya. Jadi inilah dia bukti bahwa memang selama ini Ruben itu selalu dipojokkan dengan hal-hal yang tidak valid lah, ya, atau hal-hal yang sebenarnya itu bukan hal yang seperti apa adanya, tapi itu selalu dipakai. Seperti contohnya misalnya ya tentang lelang, tentang debt collector, kan begitu ya. Ngomongnya apa, jawabnya apa, gitu ya. Termasuk yang menjadi materi itu adalah mengenai masalah kesehatan. Ya. Padahal kalau kita bicara mengenai masalah kesehatan, kalau memang benar Ruben itu ada penyakit seperti itu, harusnya bukan hanya dia yang kena, semuanya kena. Kalau memang tenggang waktunya itu di masa-masa itu. Tapi kalau misalnya itu masih baru kan begitu ya. Nah, ini akan kami sampaikan. Nah, jadi ini yang perlu kami jelaskan bahwa isu kesehatan itu adalah isu yang memang sudah beberapa kali bukan hanya di ruangan private antara mereka, tapi juga di ruangan tertutup lainnya itu sudah disampaikan kesehatan. Teman-teman media juga mungkin pernah bertanya tentang kesehatan, ya. Terus kemudian pada waktu KPAI juga ada masalah kesehatan. Mediasi juga bicara ada masalah kesehatan. Bahkan Densu kemarin kalau nggak salah dengan saya juga bicara mengenai masalah kesehatan. Yang saya jawab ya kalau masalah cek kesehatan harusnya semua dong cek kesehatan. Kenapa harus dia? Nah, jadi kita kembali ke masalah kesehatan tadi itu setelah mediasi tanggal 15 Juli, ya. Ketika tanggal 15 Juli isu kesehatan itu juga masih dibawa-bawa, ya. Akhirnya Ruben bertanya dengan saya, ya. Ini chat yang kemarin itu belum diperlihatkan oleh Ruben, tapi Ruben sudah ngomong bahwa saya itu sering dikatakan bahwa saya itu penyakit 3 huruf gitu. Sementara tidak ada dokter siapapun yang memeriksa dia itu yang menyatakan dan menyampaikan bahwa dia itu kena penyakit itu. Tidak ada siapapun yang menyampaikan bahwa obat yang dia konsumsi itu adalah obat itu, kecuali dari S sendiri. Ya, dan obat-obat itu menurut Ruben yang menyiapkan, yang membeli semua adalah adanya S. Ya. Nah, dan oleh karena itu Ruben nggak pernah nanggapin selama ini. Tapi ketika itu sudah semakin sering dibicarakan dalam beberapa kesempatan, termasuk di mediasi kemarin. Setelah berdiskusi, akhirnya Ruben dengan inisiatif sendiri pada tanggal 25 Juli. Nah, jadi bukan karena ada masalah ini, terus kemudian kita pagi-pagi subuh-subuh gitu misalnya mencoba melakukan pengecekan untuk sekedar sebagai bahan klarifikasi, ya. Jadi artinya jauh sebelum ini ada orang iseng yang mengangkatnya, ya, patut diduga hanya ingin untuk menjatuhkan Ruben, ya. Itu
kita sudah melakukan pengecekan ya di salah satu pusat laboratorium yang cukup berkredibilitas di Indonesia ini yang cabangnya dari mana-mana. Ya, ini boleh di zoom ini Prodia ya. Prodia ya. Oke. Siapa? Ada nama pasiennya Ruben Samuel Onsu di atas. Ya, ada ya. Siapa? Oke. Kapan pemeriksaan itu dilakukan? Jangan-jangan nanti pemeriksaan dilakukan setelah ini menjadi besar beritanya. Tidak. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 25 Juli. Jadi 15 itu adalah mediasi, isu itu terus angkat-angkat, dan karena memang sebelumnya memang hal itu sudah pernah disampaikan dalam bentuk chattingan yang tidak ditanggapi oleh Ruben karena dia tidak mengetahuinya, ini menjadi suatu perhatian bagi kami untuk nantinya akan dibuktikan kalau dalam persidangan itu akan menjadi isu, kan begitu ya. Jadi tanggal 25 ya, jadi bukan setelah ini naik isu langsung buru-buru, tidak ya. Nah, jadi saya akan selalu hadir dengan pembuktian, dan saya melakukan ini bukan untuk memojokkan siapapun ya, bukan ingin menjatuhkan siapapun. Saya melakukannya dengan etikat baik ya, dan hukum melindungi advokat yang sedang membela kepentingan hukum lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, di dalam dan luar negeri, dalam maupun di dalam dan di luar pengadilan ya. Jadi diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan advokat dilindungi ya, dan tidak bisa dituntut baik perdata maupun pidana dalam rangka dia membela kepentingan hukum lainnya ya. Nah, dan juga ada ajas dalam dunia hukum itu bahwa kita juga tidak boleh mengomentari pekerjaan rekan ya. Ini untuk teman-teman yang misalnya memberikan perhatian, terima kasih kepada perkara ini, dan kemudian tanpa sadar bukan beropini tapi menghakimi, mengoreksi pekerjaan rekannya, itu juga dilarang oleh kode etik. Kecuali memang teman-teman yang karena keahliannya atau memang diminta oleh teman-teman media untuk pendapatnya, ini kan dalam rangka untuk memberikan pendapat ya. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Jadi inilah dia ya. Sekarang kita tengok apa hasilnya, kan begitu ya. Hasil daripada pemeriksaan itu nih ya teman-teman ya, ini HIV ya, sorry nanti diedit ya, 3 huruf itu non reaktif ya, non reaktif. Jadi artinya tidak ada seperti apa yang disampaikan dan dipertanyakan oleh banyak orang pada hari ini gitu. Masa mereka lebih percaya kepada chattingan yang datang dari satu sumber daripada bukti real? Dan selama ini selalu kami yang dikejar-kejar untuk membuktikan, untuk mengklarifikasi. Kalau kami tidak mau membuktikan dan mengklarifikasi, seolah kami betul seperti apa yang dipersangkakan oleh orang lain. Padahal ajas hukum, sekali lagi saya ulang, siapa yang mendalilkan sesuatu, dia berkewajiban untuk membuktikan dalilnya. Maka seharusnya yang dikejar untuk membuktikan pernyataan-pernyataan itu adalah orang yang mendalilkan. Dalil debt collector misalnya, dalil lelang rumah misalnya, calling 5 misalnya, terus kemudian pinjol misalnya, kemudian bullying di sekolah misalnya. Coba dong dikejar bukti-bukti itu, karena dia berkewajiban untuk membuktikan dalilnya. Ini selalu kita yang berusaha untuk mencari, menggali bukti-bukti itu, sehingga akhirnya kita bisa meredam semua tuduhan, semua persangkaan kepada klien kami. Tapi malahan kita dibilang tidak beretikat baik, kita itu sengaja menjatuhkan orang lain. Nah, ini yang sebenarnya sangat disayangkan ya. Nah, jadi saya juga mendapatkan video. Jadi artinya begini, orang nanti bilang, oh itu kan bisa aja butuh AI. Jadi kan karena hari Minggu ya tidak buka kantor. Nanti yang teman-teman yang penasaran boleh ke kantor saya itu lihat hard copy-nya, tidak hanya soft copy. Tapi kami juga sudah prepare gitu loh. Ada foto dan video yang menunjukkan bahwa memang proses itu ada. Dan ini boleh diklarifikasi dan di cross check ke prodianya. Benar nggak ada proses pemeriksaan itu? Ya, ini prosesnya. Pada waktu pengecekan itu dilakukan. Ya, ini videonya. Ya, jadi jangan juga dikatakan, kenapa lu periksa tiba-tiba? Kalau lu merasa nggak sakit, kalau memang misalnya tidak untuk demi kepentingan mengcounter berita ini, loh. Karena isu kesehatan itu sudah sering dibicarakan, sudah sering disampaikan di beberapa tempat kepada pihak-pihak tertentu. Nah, lalu kalau misalnya ada isu kesehatan, kita nangkapnya kemana? Ya pasti nangkapnya ke chattingan yang ada itu, yang dia sudah mencoba menggiring bahwa seolah-olah Ruben itu mengidap penyakit itu. Itu yang melandasi kami melakukan pemeriksaan. Ini sebenarnya bukti-bukti mau kami simpan.
Tapi ternyata ada orang yang merasa ini adalah senjata dia untuk menjatuhkan Ruben. Tapi sekali lagi, puji Tuhan, ya, puji Tuhan, ya. Artinya sekarang terungkap lagi bahwa ada suatu pernyataan, ada suatu pengkondisian yang ternyata pernyataan dan perkondisian itu bisa dibuktikan tidak seperti apa yang disampaikan. Ya, dari mulai malam sampai pagi kan mungkin ada orang yang senang kan gitu kan, merasa ini adalah saatnya air habis kan gitu. Enggak, ini ada buktinya. Jadi puji Tuhan juga. Artinya Ruben pada tanggal 25 Juli itu tergerak hatinya. Ya, karena kalau enggak Ruben juga keberatan. Karena dia bilang, kenapa harus saya selalu yang harus membuktikan sesuatu? Termasuk kesehatan. Kenapa nggak sama-sama periksa kesehatan? Tapi saya bilang jangan. Kita nggak boleh artinya itu menolak atau misalnya keras hati. Artinya lakukan saja, nggak apa-apa, rendah hati aja. Kalau memang hanya kita saja nggak jadi persoalan. Pasti ada gunanya dan ternyata memang ada gunanya. Baik nggak Tuhan? Baik dong. Karena bukti ini sudah dipersiapkan, sudah dilakukan sejak tanggal 25 Juli. Kami kan nggak tahu bahwa podcast kami di Densu itu ada orang-orang yang mencoba memanfaatkannya untuk mencari-cari hal-hal yang dipakai untuk menjatuhkan Ruben. Kan begitu ya? Jadi ini bukan artinya direkayasa, artinya ya mengalir apa adanya dan akhirnya memang harus satu kebenaran lagi terungkap. Ya, coba kejar dia. Apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting ada isu 3 huruf itu? Dia tahu nggak bahwa ada aturan hukum bahwa hanya orang yang mengidap itu sendiri atau kemudian ada orang yang dianggap boleh yang boleh mengungkapkan hal itu. Ini saya karena sudah mendapatkan izin daripada klien saya. Karena kan nggak mungkin saya punya bukti-bukti ini kalau nggak klien saya kirimkan. Tujuannya untuk apa? Klarifikasi. Ya. Tapi coba dia yang sudah menuduhkan sesuatu dari mulai tahun lalu, bahkan seperti apa yang dalam chattingan itu, berarti kan dia sudah mendalilkan sesuatu. Kejar dong. Dia punya bukti apa? Berani nggak dia menyampaikan bahwa dia punya bukti sesuatu? Berani nggak dia menyampaikan hal itu? Ya, jadi artinya itu jangan artinya itu kita melebar. Gitu. Dan ini saya lakukan demi kepentingan hukum klien saya dengan etikat baik yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, jadi tolong artinya janganlah artinya itu kita melakukan ini semuanya demi kepentingan agar kita kelihatan smart, cerdas, pintar. Janganlah. Ya, semua orang sama. Ya, kalau dia mau belajar, dia pasti akan tahu. Semua advokat juga menurut saya sama. Karena kalau nggak akan mungkin dia jadi advokat. Berarti sudah melalui proses yang benar. Ya, jadi inilah dia. Nah, jadi sekarang coba artinya itu kejar. Buktinya apa gitu misalnya. Pinjol, kemana buktinya? Ini mana buktinya kan itu. Nah, sekarang dibilang saya nggak beretika ketika menunjukkan bukti. Saya hanya ingin menunjukkan bukti bahwa ada perpindahan uang untuk pembayaran renovasi rumah. Kan begitu, bukan untuk mempermalukan orang. Ini kan bukan satu hal yang memalukan. Datanya juga dari Ruben. Dan itu disampaikan atas izin Ruben. Kalau ada nama, hanya untuk supaya terang benderang siapa penerimanya. Dan kami tidak mencoba menyudutkan penerima dan tidak juga coba untuk memberikan komentar tentang hal-hal lain. Kami hanya menyatakan inilah penerimanya, mohon maaf. Kan itu kan suatu hal yang real, bahwa memang dia adalah kontraktornya dan itu juga diakui. Gak ada niatan apa-apa. Ya, karena kami orang yang berpendidikan dan sebisa mungkin meskipun manusia tidak sempurna melakukan hal-hal itu dengan etikat baik dan semata-mata sekali lagi hanya demi membela kepentingan hukum klien dalam proses ini. Ya, jadi saya orang yang berpendidikan, saya bisa mempertanggungjawabkan pendidikan saya kan begitu kan. Nah ini ada juga kan berita-berita tentang orang mempertanyakan tentang pendidikannya dia kan begitu kan. Karena kalau dia orang yang juga berpendidikan harusnya kan juga tahu agar tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Tapi ini kan berulang-ulang. Mulai dari debt collector, lelang, kan begitu artinya kan. Pinjol, sekolah lagi, ya kan, bullying dari sekolah. Betul ya? Nah, jadi sekali-sekali perlu ditanya itu. Kalau memang dia berpendidikan, tunjukkan dong ijazahnya, ada nggak gitu misalnya. ini intermezzo lah, ya. Jadi itu yang ingin kami sampaikan teman-teman. Seperti yang saya sampaikan juga dalam podcast Densu, ayolah kita kembali ke saat teduh, saat tenang. Dan ini sudah berulang-ulang kami sampaikan
karena kami juga tidak menyukai kehebohan ini, biarkanlah kita hormati proses yang sedang ada dalam persidangan. Nah, kalau tidak ada isu baru, nggak ada hal-hal baru, nggak ada berita-berita baru, sebenarnya kan kami juga nggak perlu untuk mengklarifikasinya. Oke, saya kira seperti itu. Ada yang lain? Satu mungkin penegasan aja bahwa pemeriksaan di Polda itu hanya untuk ibaratnya menjawab isu yang saat itu beredar gitu, Pak? Tidak menjawab isu, tapi kan ini kan sudah pernyataan, ya lebih kepada tuduhan. Tuduhan itu mulai di dalam ruang private antara dia dengan Ruben, kan begitu. Chattingan itu kan private tuh antara dia dan Ruben. Ada kata-kata seperti itu. Ruben nggak menanggapi karena dia berpikir nggak mau menanggapi sesuatu yang tidak benar. Ini udah keseringan apa aja seperti selingkuh kasur gitu misalnya. Ini kan Ruben males nih, jadi nggak ditanggapin sama dia. Nah, ternyata ketika kami buktikan fokus pada tanggal bahwa ada chattingan di nomor yang itu, orang nggak jadi persoalan. Itu bukti, bahkan kami tidak pernah merekayasa bukti, tidak pernah menutup-nutupi bukti apa adanya. Ya, kalau tadi misalnya kami merekayasa bukti, bisa kami tutup kan? Ini nggak ada, nggak apa-apa. Orang nggak ada masalah. Karena kami sudah tahu bahwa ada omongan-omongan seperti itu. Sebenarnya Ruben kan nggak mau untuk memeriksa dirinya karena dia, saya ngapain kan gitu, kalau mau periksa semua. Karena kalau kena pasti kena semua. Proses melahirkan itu pasti akan ada proses pemeriksaan semuanya, termasuk 3 huruf itu, kan begitu artinya. Ya ini anaknya sehat-sehat saja, kan begitu. Oh sekarang gitu misalnya, oh sekarang juga Ruben nggak merasa ada apa-apa, kan begitu. Nah jadi karena sudah sering ada isu-isu kesehatan yang kami dengar dan Ruben dengar, bahkan dari KPAI juga ada isu kesehatan, di dalam mediasi juga ada isu kesehatan. Kemarin Densus juga bertanya kan ke saya tentang isu kesehatan gitu loh. Jadi memang untuk kepentingan pembuktian nantinya di ruangan persidangan, ketika itu dipakai sebagai dalil untuk memenangkan perjuangan hak asuh anak oleh S, tapi kan perlu prepare. Makanya Ruben periksa, walaupun sebenarnya dia tidak suka, hanya dia yang diperiksa, kan begitu. Tapi nggak apa-apa, dia mengalah, dia periksa dan hasilnya kan non reaktif. Tanggal 25 Juli, berarti kan masih baru-baru aja. Dulu pun dia nggak terkena karena anaknya sehat-sehat, semuanya sehat-sehat. Sekarang pun dia nggak terkena karena hasil up to date-nya tanggal 25 Juli kemarin. Kan begitu artinya ya. Dan bukan untuk menjawab isu, bukan untuk menjawab gonjang-ganjing hari ini, bukan artinya itu karena kami tahu akan ada situasi seperti ini, enggak ada. Ini terjadi seperti apa adanya. Dan kebetulan karena akhirnya itu menjadi satu masalah, kita bisa menggunakan bukti itu untuk mengklarifikasi. Ya, jadi nggak ada stop isu-isu yang seperti itu, karena itu akan berbahaya bagi orang-orang yang menyebarkan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.